Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat dan selamat jumpa kembali dengan saya di Wengi Channel. Episode malam Jumat kali ini saya akan membawakan cerita yang dikirim oleh Slamet. Ceritanya mengenai pengalaman pribadinya saat diajak oleh siluman ular di kerajaan ular di sungai sekitar desanya. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita mulai. Sebelumnya, saya ingatkan untuk mencari posisi yang nyaman, kemudian klik subscribe, dan jangan lupa berdoa. Selamat malam Jumat Bang, salam wengi. Saya Slamet dari Tegal. Saya peternak muda yang punya 3 kandang kambing dengan masing-masing kandang berisi 15 ekor. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Usia saya saat ini 26 tahun dan adik saya baru masuk sekolah SMP. Saya hanya lulusan SMA. Karena kondisi ekonomi, saya tidak bisa lanjut kuliah. Cari kerja pun susah. Akhirnya saya memutuskan untuk berternak. Ini sedikit perkenalan dari saya. Oke, langsung saja ya Bang. Saya mau bercerita tentang pengalaman 3 tahun yang lalu saat saya diajak ke kerajaan ular di sungai di dekat desa kami. Sungai itu sejak dulu sudah diisukan memang sangat angker. Banyak warga yang katanya melihat siluman ular di sungai itu. Setiap tahun, saat musim penghujan tiba, pasti ada saja korban jiwa. Biasanya, korbannya orang dari desa lain yang datang ke sungai untuk memancing ikan. Ada juga korban anak kecil yang suka bermain dan mandi di sungai. Bahkan, setiap malam Jumat, ada juga dari warga dari desa lain yang datang dengan membawa sesaji untuk dihanyutkan ke sungai. Katanya sih itu bentuk pesugihan ke siluman ular. Tapi dari semua cerita itu, awalnya memang saya tidak percaya sama sekali dengan keberadaan siluman ular. Meskipun agak sedikit takut gara-gara cerita mengenai sesaji sih. Sampai pada suatu hari, sekitar jam 3:30 sore, saya sedang mencari rumput untuk pakan ternak. Biasanya saya cari rumput di pesawahan milik orang tua saya, karena pada waktu itu rumput di sawah sudah habis dibabat sama bapak. Akhirnya saya mencari rumput di tepi sungai yang terkenal angker itu. Padahal bapak selalu mengingatkan saya, kalau mau cari rumput di tepi sungai jangan sore hari. Katanya pamali, takut ada kejadian yang tidak diinginkan. Tapi saat itu saya benar-benar terpaksa mencari rumput di tepi sungai, meskipun agak sedikit takut. Tapi untuk menghilangkan rasa takut itu, saya membuka HP dan kemudian menyalakan musik dangdut koplo kesukaan saya. Ya, saya selalu bawa HP ketika cari rumput. Itu sekedar untuk menghibur diri agar tidak terasa capek. Saya ikut bernyanyi dan mengikuti alunan lagu dangdut koplo khas Jawa Timuran. Saat sedang asik bernyanyi, tiba-tiba dengan tidak sengaja saya memotong seekor ular. Saya kaget, kemudian menggerutu sendiri. Sial, lagi capek gini, ganggu aja ini ular. Ular itu terlihat terpotong menjadi 2 dan langsung meninggal. Pikir saya, supaya nanti tidak terinjak oleh orang lain yang melintas di situ, saya langsung membuang ular itu ke sungai. Kemudian saya kembali mencari rumput. Waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Rumput yang saya cari juga sudah penuh, 2 karung banyaknya. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang dengan memikul 2 karung rumput yang saya dapatkan itu. Selang beberapa menit, saya sampai di rumah dan langsung memberi makan kambing ternak sore itu juga. Sialnya, saat saya sedang membuka karung rumput, tiba-tiba tangan saya terasa pegal seperti digigit oleh ular. Saya kaget dan melihat punggung tangan saya yang berdarah. Kemudian saya mencari-cari dalam karung yang masih berisi rumput. Barangkali memang ada ular, tapi tidak ada ular sama sekali. Akhirnya saya mengabaikan ular yang saya anggap ringan itu. Dilanjut memberi makan kambing. Setelah selesai, azan maghrib pun berkumandang. Saya langsung bergegas pulang ke rumah lewat pintu belakang. Kebetulan kandang kambing saya tepat di belakang rumah. Kemudian saya langsung mandi dan berwudu untuk sholat. Waktu bergulir menunjukkan pukul 12 malam. Rumah sudah sangat sepi.
lampu rumah pun sudah dimatikan. Orang tua saya terlihat sudah tidur. Saat itu badan saya terasa sangat tidak enak. Saya hanya bisa berguling-guling di kasur kamar, sebentar duduk, sebentar lagi tiduran. Tidur telentang tidak enak, tengkurap pun sangat sesak nafas. Miring ke kanan, pinggang sakit, ke kiri pun sama saja. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke dapur mengambil air minum. Pada saat saya menuju ke dapur, tiba-tiba nenek-nenek berambut panjang dengan mengenakan pakaian serba hitam ada di depan saya. Dia memelototi saya dan berkata, "Kamu harus tanggung jawab atas kematian anak buah saya. Kamu harus tanggung jawab," kata nenek itu dengan nada marah dan menunjuk ke arah saya. Saya merasa takut dan berlari kembali ke kamar. Kemudian saya langsung tiduran ke kasur. Seluruh tubuh saya tutupi dengan selimut. Saat saya memejamkan mata, tiba-tiba terbayang ada banyak sekali ular di kamar saya. Akhirnya, sampai pagi hari pun saya tidak tertidur. Badan saya menggigil, kedinginan. Saya memanggil-manggil ibu saya untuk meminta tolong mengambilkan air minum karena tenggorokan saya terasa panas. "Bu, ibu, ambilin minum dong, Bu," kata saya. "Jangan manja, ambil sendiri," kata ibu yang suaranya terdengar dari dapur. "Saya lagi gak enak badan, Bu." Lalu tiba-tiba ibu datang ke kamar saya dengan membawa segelas air putih. Saya langsung meminumnya sampai habis, kemudian memberikan gelasnya ke ibu dan ibu bertanya, "Badanmu panas kenapa?" kata ibu sambil memegang kening saya. "Gak tahu, Bu, kemarin sih kayak digigit ular waktu mau kasih makan kambing." "Digigit apanya?" tanya ibu kembali. "Ini," saya menunjukkan luka di punggung tangan kanan saya. "Mana coba, sini ibu lihat," kata ibu sambil memegang dan melihat-lihat tangan saya. Tapi ibu tidak menemukan luka sama sekali. "Loh, kok lukanya hilang ya?" kata saya terheran-heran. "Ya sudah, ibu panggil bapak buat antar kamu periksa ya." Ibu bergegas pergi dari kamar saya. Saat itu perasaan saya benar-benar sangat heran. Padahal kemarin tangan ini benar-benar berdarah. Masa baru 1 hari lukanya langsung hilang? Pikir saya, yang penting udah sembuh, alhamdulillah. Tak lama bapak memanggil saya untuk bersiap-siap berangkat periksa ke klinik terdekat menggunakan sepeda motor. Kemudian kami berdua berboncengan menuju ke klinik. Sesampainya di klinik, saya langsung diperiksa oleh dokter. Setelah diperiksa, kata dokter tidak ada penyakit apa-apa, hanya masuk angin biasa. Jadi badan saya terasa panas. Kemudian dokter memberikan saya obat, bapak saya membayar dan kami langsung pulang. Di tengah perjalanan pulang menggunakan motor, bapak saya tanya, "Katanya kamu habis digigit ular?" "Iya, Pak." "Kamu kemarin sore cari rumput di mana?" "Di pinggir kali." "Udah diingetin, masih aja bandel. Itu akibatnya," kata bapak bernada kesal. Saya hanya diam saja. Sesampainya di rumah, saya langsung makan dan meminum obat. Kemudian saya tidur di kursi tamu hingga terlelap. Tiba-tiba ada suara anak perempuan memanggil nama saya. Suaranya sangat jelas sekali terdengar di telinga. Saya terbangun dari tidur dan melihat ada perempuan yang berdiri di samping saya. Dia memakai kebaya berwarna hijau dengan bawahan selendang batik bermotif bunga paduan warna putih coklat. Rambut panjang yang terurai, di atas kepalanya ada jepitan rambut berwarna emas dengan motif bunga, membelai rambut ke arah kiri hingga wajah cantiknya sangat terlihat jelas. Dia kemudian menjulurkan tangan dan mengajak saya untuk berjalan-jalan. "Ayo Mas, kita jalan-jalan," kata gadis itu. Karena terpesona dengan kecantikannya, akhirnya saya mau diajak jalan-jalan. Dia mengajak saya ke suatu taman yang dikelilingi oleh bangunan semacam candi. Taman itu indah sekali. Banyak tanaman bunga yang mekar dengan kupu-kupu yang hinggap. Perempuan itu berlarian ke sana kemari dan saya mengejarnya tanpa henti. Dia kemudian masuk ke dalam salah satu candi, saya pun ikut masuk. Di dalamnya terlihat ada ranjang kasur seperti di kerajaan-kerajaan. Setiap pojok ranjang itu bermotif ular.
dan berbahan emas. Di samping-sampingnya ada kelambu yang terbuka di bagian depan. Saya diajak naik ke keranjang itu dan kami berciuman. Perempuan itu kemudian berkata dengan sangat lirih di telinga saya, "Kalau kamu mau kaya, tiduri saya sekarang. Bawa uang dan emas itu untuk kamu," kata perempuan itu sambil membuka seluruh baju yang dikenakannya. Saya tertegun sebentar. Entah kenapa baju yang saya kenakan saat itu berubah seperti baju-baju zaman kerajaan dengan ikat kepalanya. Kemudian saya bergegas melepas baju yang saya kenakan hingga kami bertelanjang bulat tanpa selai kain pun. Ketika saya hendak meniduri perempuan itu, tiba-tiba ada bayang-bayang yang memperlihatkan adik saya sedang berenang di sungai, kemudian ditemukan meninggal dengan badan yang membiru. Tak lama, mayat adik saya itu berubah menjadi mayat ayah dan ibu saya. Akhirnya saya tersadar. Perempuan itu berubah menjadi nenek-nenek yang kemarin bertemu di dapur rumah. Saya kemudian bangun dari tidur dan berlari keluar. Tiba-tiba nenek itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular itu mengejar saya sampai di tengah taman. Tiba-tiba taman tersebut dipenuhi oleh ular kecil berkepala manusia. Sangat banyak sekali. Karena sangat takut dan tubuh bergemetar, saya menyerah dan merunduk di tengah lautan ular sambil membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang saya bisa. Ular besar itu kemudian menyemburkan semacam cairan berwarna hijau beberapa kali ke arah saya sambil berkata, "Mati kamu, mati kamu, mati kamu." Setelah semburan ketiga kalinya, saya terbangun dengan mata yang sedikit silau karena ada cahaya. Di sekitar saya terdengar orang-orang sedang membaca surat Yasin. Saya kemudian langsung duduk kebingungan. Kenapa saya tidur di ruangan tamu? Batin saya. Orang-orang terlihat kaget dan bapak saya langsung bersyukur. Alhamdulillah, akhirnya sadar juga. Ada apa, Pak? Saya masih kebingungan. Kamu habis dibawa siluman ular. Selama 5 hari kamu koma. Dibawa ke rumah sakit, tidak ada yang sanggup menangani. Akhirnya Bapak bawa kamu pulang dan cari orang pintar untuk bantu biar sadar, kata bapak saya sambil menunjuk ke orang pintar yang merupakan ustadz setempat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Saya bersalaman dan mencium tangannya. Ya, sama-sama. Besok lagi yang hati-hati ya. Sungai itu angker. Bukan cuma siluman ular, tapi ada juga siluman buayanya, jawab Pak Ustadz. Tuh, dengerin, sahut ibu bernada kesal. Iya Bu, Pak, maaf, kata saya sambil menunduk. Ya sudah, karena Slamet sudah sadar, kita pamit pulang ya Pak, kata tetangga sambil salaman dan pergi keluar rumah. Pak Ustadz pun ikut pamit dan di situ tinggal keluarga dekat kami. Kemudian saya menceritakan semua kejadian yang saya alami ke keluarga kami. Ada yang menjadikan itu bahan candaan, ada juga yang menjadikan itu bahan perhatian. Beberapa hari kemudian, saya sehat kembali dan melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Mencari rumput dengan sangat hati-hati, kemudian memberi pakan ternak kambing saya yang sudah bertambah menjadi 4 kandang. Sejak kejadian itu, akhirnya saya percaya bahwa yang diisukan warga memang benar adanya. Sungai itu memang angker dan ada penunggunya. Demikian cerita seram kali ini. Semoga dapat dijadikan pelajaran untuk berhati-hati ketika melakukan suatu hal apapun. Karena hidup kita bukan sendiri, tapi ada makhluk lain ciptaannya yang tidak dapat kita lihat. Jangan usik mereka, maka mereka pun tidak akan mengusik kita. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.